Jadi Mas AHY jadi cawapres. Hanya Tuhan yang tahu. Isu Prabowo dan SBY siapkan AHY untuk 2029 kembali mencuat. Wacana bahwa Presiden Indonesia sebaiknya dari kalangan mantan militer ikut ramai dibahas, memicu pro kontra di publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Ambisi besar Pak SBY untuk menjadikan AHY sebagai cawapres atau capres rupanya hancur total. Ya teman-teman, kita tahu dalang dari ijazah sudah mulai terungkap. Partai Biru orang besar identitasnya juga sudah mulai terungkap. Dari background teman-teman, ini latar belakang Denny Indrayana dan juga Roy Suryo, kita menarik benang merah siapa sebenarnya yang bermain dalam isu ini. Kalau kita lihat, Denny Indrayana adalah kadernya Partai Biru. Roy Suryo juga kader Partai Biru. Bahkan keduanya itu adalah menteri era Pak SBY, tangan kanannya Pak SBY. Jadi sudah wajar kalau misalnya banyak netizen, para pengamat, yang menganalogikan ini, ya SBY adalah salah satu dalam isu ijazah. Nah. Dan kalau misalnya terbukti teman-teman di pengadilan, ini Pak SBY bermain, otomatis ya 2029 Partai Biru bakal makin nyungsep. Karena ya rakyat ini tidak bodoh, tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Rakyat bisa dibeli oleh BLT, rakyat bisa dibeli oleh janji-janji manis. Ternyata 10 tahun menjabat, ya berbagai proyek-proyek mangkrak malah diselesaikan oleh Pak Jokowi. Nah, sekarang giliran anaknya ingin dijadikan capres, ingin kembali mengambil kekuasaan tertinggi di NKRI. Ya rakyat nggak akan semudah itu juga. Dan kita lihat juga pidato luar biasa berbahasa Inggris dari Wapres Gibran yang menghadiri KTT G20 teman-teman di Afrika Selatan. Hal ini menunjukkan kapasitas yang luar biasa dari Mas Gibran yang memang selalu saja didiskreditkan oleh Roy Suryo CS dan juga kawan-kawannya. Nah, hari ini teman-teman kita bakal kupas informasi-informasi menarik yang sudah Kajian Online kumpulkan terkait ini ambisi besar dari SBY yang gagal total dan bagaimana Wapres Gibran mempermalukan para pembencinya. Kita bakal simak informasi selengkapnya. Andai kata saya ini bisa maju lagi untuk yang ketiga kalinya dan tidak dilarang oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku, saya pun mengatakan tidak akan maju lagi. Kekuasaan itu bukan segalanya. Kekuasaan itu bisa menggoda, dan kalau berlebihan pasti tidak membawa kebaikan. 10 tahun bisa memimpin negeri ini sudah merupakan kesyukuran yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terima kasih kepada rakyat. Sekarang muncul satu pertanyaan besar. Apa AHY bakal maju di 2029? Posisinya sekarang kuat banget, masuk kabinet tapi tetap punya identitas politik sendiri. Oke, Gibran itu sekarang wapres. Ya. Tapi jangan lupa AHY adalah seorang ketum partai. Ya, betul. Seorang ketum partai besar yang pernah berkuasa dan berperan penting dalam pemenangan Prabowo Gibran juga. Jadi saya kira kalau bicara syarat-syarat seorang jadi cawapres atau capres, saya kira AHY tidak kurang dari itu. Oh, siap Bang ya? Iya, ketum partai ya kan. Sekarang Menko PM ya kan. Secara personal juga menurut ini saya survei pribadi di media sosial ya, lebih menarik daripada Gibran. Waduh. Kan saya Mas SBY, AHY ajukan dulu jadi gubernur di mana pemilihan. Karena banyak tentara-tentara yang bilang sama saya, masa kita mesti lapor sama mayor. Ini yang ngomong jenderal-jenderal senior. Bagaimana perasaan kita? Ya. Nah beda kalau dia udah pernah jadi pejabat publik, gubernur, pernah jadi gubernur, bahkan pernah jadi anggota DPR gitu. Tour of duty-nya banyak dulu Bang. Dia kan masih muda. Jadi mohon maaf Mas SBY, kadang-kadang cinta anak ini membuat kita buta.
Your Excellency, President Ramaphosa, Excellencies, leaders of G20 countries, in many parts of the world, crises are intensifying. Global solidarity and decisive leadership are needed to address them. Indonesia commends South Africa's leadership in advancing energy, water, and food security. For Indonesia, food security is not just an economic agenda, but a fundamental necessity for our people. For that reason, the President of Indonesia is focusing on the food security and free nutritious meals for 80 million students and pregnant women as strategic investment. That promotes the use of local products, empowering farmers and livestock breeders, while expanding economic activity in many areas. On the other hand, as an island nation located in the Pacific Ring of Fire, Indonesia faces more than 3,000 disasters every year, from earthquakes, floods, to volcanic eruption. For Indonesia, resilience is not a slogan, it is a daily reality. Drawing from these experiences, Indonesia promotes the concept of sustainable resilience, a framework in which human development, economic growth, and environmental protection can advance in harmony. Excellencies, today's disasters are not only natural, many are the results of human action. We see this in Gaza, Ukraine, Sudan, and the Sahel, and many other regions, where conflicts reduce homes to rubble, deprive people of hopes and livelihood. These tragedies remind us to put humanity at the heart of global governance. The world must not allow and normalize preventable human suffering from becoming the new normal. As a forum representing 85% of the world's GDP, the G20 carries a moral duty to lead by example, ensuring that growth and resilience become two sides of the same coin, driving hope, prosperity, and justice for all. Thank you. Pak Jokowi 2029 masih punya pengaruh nggak untuk, masih canggih nggak barang ini? Nah, ini beberapa waktu lalu ya saya punya survei, tapi tidak dirilis ya untuk kepentingan akademik saja. Itu 72% yang masih suka dengan Pak Jokowi. 72. Memang ada penurunan dibanding sebelum beliau selesai masa jabatannya sebagai presiden, tapi juga masih di atas 70 yang masih sangat suka atau suka. Nggak kecil ya. Artinya itu jumlah yang masih cukup besar. Nah, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan karakternya beda ya. Ini Pak Jokowi itu dia lebih suka hal-hal yang sifatnya yang domestically oriented. Sementara Pak Prabowo itu kan dia lebih passion, lebih berbinar-binar kalau bicara soal isu-isu geopolitiknya. High politics lah. High politics. Pak Jokowi terlihat menikmati sekali ketika turun ke bawah. Kalau Pak Prabowo kan dia acara besar, seremonial. Catatan saya Pak Prabowo turun waktu kejadian banjir di Jakarta. Itu turun terakhir itu yang saya lihat beliau sampai melakukan kayak semacam kunjungan. Belusukan. Jadi memang beda. Nah, masalahnya adalah karakter seperti Pak Jokowi ini yang terlepas ada motif pencitraan atau apapun, pemimpin yang ini tuh masih efektif. Disukai. Masih disukai. Kalau AHY nggak jadi cawapres, gimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Nah,
Itu baru fair. Tapi insya Allah, saya di sini di malam yang baik ini, insya Allah 14 Juli, saya masih punya keyakinan dan harapan tentunya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa dalam sebuah konstelasi politik. Udah jauh kelasnya, nggak ada apa-apanya Gibran tuh kalau bandingkan dengan AHY. Oh serius? Oh serius? Yakin? Nggak ada apa-apanya. Bandingkan dengan Puan pun juga enggak lah. Oh. Iya kalau enggak, ngapain juga Purnawirawan akan memakzulkan Gibran? Barusan sekarang, ya ketika kita ngobrol ini kan, dulu sudah pernah ada deklarasi di Jakarta, ya kan? Nah, kemudian deklarasi juga pernah ada di Jogja. Nah, barusan deklarasi di Medan. Jadi lama-lama, sebelum Medan ada juga di Bandung waktu itu. Saya juga ada waktu di Bandung, ya. Dan saya memang kalau orang kemudian dikaitkan itu Roy Suryo ngapain tuh ikut-ikut deklarasi? Saya statusnya sama dengan keterlibatan saya di pelaporan TPUA. Saya bukan bagian dari TPUA, Mas. Gitu. Jadi bukan bagian dari pembela ulama dan aktivis, tapi saya kan memang diminta oleh TPUA untuk menjadi ahli pada pelaporan itu. Dalam surat Purnawirawan Prajurit TNI yang sekarang juga suratnya dimasukin lagi ya karena kan Bang sempat agak terhambat di DPR. Sebenarnya DPR juga nggak hambat, nunggu momentum aja dia kan nunggu gitu. Kemudian masukkan lagi ke presiden ya, udah diterima oleh Setnek. Saya tahu kita ngobrol ini beberapa jam sebelum ini surat itu masuk lagi di Setnek ya. Itu saya memang diminta untuk menjadi ahli karena di antara surat itu kan ada 4 poin soal pemakzulan Gibran. Satu, putusan dari MK yang dianggap belum clear. Karena apa? Karena waktu itu ternyata ada yang terungkap. Ferry Amsari cerita kalau ternyata putusan itu diambil tanpa sidang. Jadi tahu-tahu putus gitu aja. Terus kemudian belum sempat membuat PKPU-nya, ya peraturan KPU-nya belum diubah. DPR-nya masih reses. Jadi kan sebenarnya kan ini masih banyak fakta-fakta atau novum yang bisa dibongkar lagi. Yang kedua soal kapabilitas dan kemampuan dari Gibran. Nah ini ketiga ini saya yang diikutkan, yaitu soal Fufafa. Fufafa yang pernah kita obrolin. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Itu kan jelas banget. Yang keempat itu soal indikasi korupsi yang pernah dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun atau Mas Ubaid ya, itu ke KPK. Nah bahkan yang terbaru adalah kita pernah ngobrol juga. Yang terbaru kan akun dari Gibran Rakabuming itu kan terciduk dia follow situs judul. Akun judul, IG judul itu. Yang resmi Wapres kan? Iya. Yang resmi Wapres. Ya, makanya bukan Fufafa. Bukan yang resmi dia gitu, Gibran Wapres. itu. Bahkan sudah dikonfirmasi resmi juga oleh Set Wapres. Set Wapres jawabnya juga enak juga. Oh sudah unfollow. Jawabannya kok sudah unfollow. Berarti kan mengakui kalau unfollow. Nah ini kan termasuk sebenarnya. Tapi kan kalau itu bisa aja salah pencet, Mas. Ya nggak mungkin lah salah pencet. Dia tuh hanya memfollow sekitar 600 sekian gitu, kok bisa salah pencet kan, ya nggak mungkin lah, ya mikir gitu lah. Ya salah pencet atau salah otak. Nah juga jempol kan. Nah itu jadi artinya itu sekali jawaban saya kalau dikatakan ngapain juga Roy Suryo ikut-ikut di Purnawirawan itu ya. Ya saya kebetulan memang diminta untuk itu. Jadi betul. Jadi kalaupun memang kemarin tuh misalnya ada waktu, sebenarnya saya juga diminta untuk ke Medan. Tapi lah nggak usah lah gitu, nanti dikira saya ikut-ikut banget gitu loh. Saya kan cuman ahli yang nanti diminta di situ. Jadi artinya di sini kalau tadi dikatakan persaingan untuk 2029, enggak lah, ini nggak usah sampai 2009. Harusnya kalau pemakzulan itu ya cepet aja gitu loh. Tahun ini atau paling lama tahun depan lah gitu. Tapi kan itu kan teori di dalam konteks ini. Tapi kalau kita lihat aftermath-nya ya, setelah statement itu. Walaupun ini memang spekulasi dari orang-orang di Pak Jokowi juga. Menurut saya itu, mohon maaf ya, agak sedikit bodoh begitu ya. Mohon maaf nih, karena kan sebenarnya melakukan satu perbandingan di dalam konteks yang masih jauh. Ini justru membuat orang sadar, oh iya bener. Publik yang tadinya mungkin nggak tahu jadi tahu. Gitu. Jadi akhirnya membanding-bandingkan terus. Membanding-bandingkan. Nanti ada lagu ya tuh dibanding-banding kayak itu. Gitu, iya kan. Dulu udah diputar tuh pada saat peringatan 17 Agustus tuh. Ojo mbok banding-banding gitu kan. Nah ini itu sama. Related dengan tadi saya bilang, Mbak. Gitu. Jadi menambah musuh baru. Jadi orang jadi dan kemudian mereka lihat persoalan yang tadinya pure technical. Benar-benar teknis ya. Yang saya, Dr. Risman dan Dr. Tifa itu benar-benar yang teknis. Dan kami itu ini benar Mas, lillahi ta'ala kami jujur itu tidak didanain. Tidak didanain itu pasti. Dan kami pun tidak berniat mempidanakan siapa pemilik. Itu kok. Jadi yang kami minta tuh hanya jujur aja.
Jujur. Menunjukkan aslinya. Ya, gitu kan. aslinya. Sudah, selesai. Itu aja, itu Kalau selesai. udah asli selesai. Betul, gitu. perkara itu ternyata palsu. Dan kemudian memang ya kalau kami sih yakin ya konsekuensi masing-masing lah. Konsekuensinya itu silakan mungkin pakar hukum tata negara. Jadi ketika kemudian ada yang bilang kalau apa, wah itu nanti aturan-aturan dulu pernah dibuat batal dan lain atau gagal, saya sih nggak. Satu kata aja mas, jujur. Ya tapi kan sebetulnya kalau misalnya jujur itu kayak ini mas. Jadi Pak Jokowi nggak punya. Jadi harus berani jujur mas. Sama mas inilah bahayanya kalau Mas Roy Suryo di acara saya selalu buka-bukaan. Buka-bukaan. Jadi harus ya teman-teman barusan kita sudah menyaksikan kenapa nih tunggu ambisi jahat Partai Biru hancur total. Bagaimana ini artinya tuh berhasil yang sekarang bermasalah itu kebetulan dari universitas yang ada di Jogja. Depan seluruh dunia menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan. Jadi kalau misalnya masih ada orang yang menyinyir soal Mas Gibran ini nggak bisa bahasa Inggris, itu sudah dibuktikan ya. Mas Gibran tidak grogi loh ngomong di hadapan para presiden atau PM dunia. Dan yang malah miris ya teman-teman ya di sini ya putra mahkota Partai Biru. Nggak jadi loh, nggak jadi, nggak akan lolos nanti jadi cawapres, bahkan ya mungkin nggak akan juga dilirik seperti tahun 2024. Gimana menurut kalian teman-teman? Soal Partai Biru ini sudah yakin nggak partai mana sebenarnya Partai Biru, atau mungkin teman-teman punya tebakan lain, tulis di kolom komentar deh, kita bakal diskusikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.